memahami konsep dulu, dan konsep ini ada tahapan-tahapannya. Tahapan dasar yaitu kita mengetahui karakteristik sebuah pohon. Pohon ini cocoknya di mana, medianya apa, suhunya seperti apa, pH-nya untuk media bagaimana. Itu adalah ilmu dasarnya. Terus tingkatannya untuk membuat bonsai yaitu kita membuat konsep. Nah, untuk menentukan konsep ini kita harus melihat kondisional dari sebuah pohon itu. Untuk menentukan konsep nggak bisa kita langsung saya ingin buat naturalis, saya ingin buat ekspresionis. Jadi kalau bahannya nggak mendukung, itu pun jadinya nanti konyol nih. Yang pertama, aliran naturalis ini mengedepankan di sisi yang elegan. Dalam arti elegan ini terlihat simple tapi sangat manis. Kalau di aliran seni biasanya ini aliran realis, jadi nyata, dari aliran yang sesuai dengan kenyataan. Nah, ini kalau di bonsai namanya naturalis. Titik besarnya di aliran naturalis ini, untuk bonsai ini mengacu kepada gaya pohon yang ada di alam. Kalau gerak dasarnya semua sama, berawal dari 5 gaya dasar. Setelah itu, untuk menentukan sebuah aliran, kita juga harus mempertimbangkan dari alur gerak sebuah bonsai yang nanti menentukan konsepnya. Saya ulangi lagi, untuk 5 gaya dasar sebelum kita menginjak ke aliran. Yang pertama adalah tegak lurus, yang kedua tegak berliku, yang ketiga merebah, yang keempat menggantung, dan yang kelima semi menggantung. Ini adalah tahapan utama untuk membuat sebuah konsep sebelum kita menginjak ke aliran. Untuk sebuah gaya dasar ini tidak bisa kita gabungkan seperti yang kita bahas kemarin waktu di pameran edukasi kita. Di situ ada kasus bahwasannya ada bonsai dengan style kayak air terjun, dan ternyata untuk konsep mahkotanya beliau mengedepankan di arah tajuknya itu untuk natural di formal. Jadi 2 gaya dasar tegak lurus dan menggantung ini jadi satu. Ibaratnya kalau orang lari dan berjalan itu geraknya sama, cuman dasarnya itu berbeda. Jadi kalau lari ya lari, kalau jalan ya jalan. Kalau jalan cepat itu ada, kalau jalan lari nggak ada. Jadi simpelnya kita bahasnya seperti itu. Jadi dipahami lagi gaya dasar itu fungsinya untuk apa, aliran itu fungsinya untuk apa. Kembali lagi ke pokok masalah, naturalis. Untuk naturalis dibagi menjadi 2. Yang pertama naturalis ortodok. Naturalis ortodok ini banyak aturan-aturan yang harus dipenuhi. Kalau bahasanya orang-orang di pameran itu pakem katanya. Jadi pakemnya bonsai natural yang dipahami itu bonsai naturalis yang gayanya bogel-bogel, yang sekarang lagi booming bermek. Jadi gaya naturalis ortodok ini dari segi batang, cabang itu ada ukurannya. Semisal dari lingkar batang menuju cabang pertama, untuk dimensi dari cabang pertama besarnya ini 1/3 dari besar batang utama. Jadi sebelum ke cabang ini diukur dulu. Biasanya ini dari orang program ya. Kalau dongkel saya rasa nggak mungkin bisa menemukan untuk bonsai ortodok, karena ini benar-benar ada aturannya. Kalau ortodok ini cenderung yang membuat ini memang programmer, jadi orang-orang yang memprogram, yang berbudidaya. Yang dominan ini jenis ficus, ficus, sancang, ini sangat dominan sekali untuk di gaya formal ortodok. Yang kedua, cabang kedua ini juga sama,
sepertiga dari batang sebelum menuju cabang kedua. Jadi terlihat nanti iramanya semakin ke atas akan semakin mengecil. Jadi ada bahasa katanya silindris. Nah, silindris itu apa? Silindris itu tidak seirama dengan gayanya. Jadi ibaratnya yang di bawah ini besar, terus ke tengah kecil, yang ke atas lagi membesar lagi. Dan kasus ini biasanya karena ada dua cabang yang sejajar. Istilahnya kalau orang-orang di lapangan itu cabangnya ngetik. Nah, apakah boleh cabang ngetik? Nah, ini kalau secara ortodok ini tidak diperbolehkan karena terlihat silindris. Tetapi secara natural yang biasa ini tidak ada masalah. Karena di alam sendiri banyak pohon yang ngetik atau sejajar. Tetapi di dalam seni bonsai, karena seni bonsai ini juga ada beberapa aturan, ada aturan dasar yang harus dipenuhi untuk bonsai ortodok. Makanya untuk cabang yang ngetik khususnya di bonsai ortodok formal ini tidak dianjurkan. Di situ pengaruhnya nanti ada di penilaian di gelar dasar. Nanti ada pengurangan di nilai, misalnya poinnya yang kematangan, gerak dasar, ke penampilan dan keserasian ini nilainya rata 90. Apabila nanti ditemukan adanya ngetik nanti di gerak dasarnya mungkin berkurang menjadi 60. Kenapa kok drastis sekali? Karena di situ ortodok itu benar-benar harus memenuhi aturan yang sudah dibuat. Kembali lagi, ini kan seni. Kenapa seni kita dibatasi? Nah, kalau seni lukis memang bebas karena medianya benda mati. Sedangkan ini bonsai kita bermediakan benda hidup. Jadi ada tahapannya, ada aturannya. Karena nanti kalau yang ngetik ini tetap dibiarkan, cabang-cabang saling tarik menarik, timbullah dengan keadaan silindris tadi. Untuk bonsai formal ini mengurangi penampilan. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Jadi bonsai naturalis ini ada dua macam, naturalis ortodok dan naturalis biasa. Yang biasa ini tetap mengedepankan dari situasi alam, jadi menggambarkan bener-bener yang ada di alam. Kalau naturalis ortodok ini ada ketentuannya. Yang pertama, untuk batang istilahnya dari bawah ke atas cenderung menjadi merucut. Kalau istilahnya orang-orang di lapangan ini ngepen, mucuk boom biasanya. Terus yang kedua, besar batangnya ini ada ketentuannya. Untuk cabang pertama sepertiga dari besar batang utama. Cabang kedua juga sama, sepertiga dari batang sebelum menuju cabang kedua. Jadi idealnya secara visual semakin ke atas semakin mengecil. Terus apakah juri di lapangan nanti akan membawa meteran untuk mengukur? Tentunya tidak. Cuman di sini ada insting yang pemahaman dari seorang juri nanti akan menentukan ini cabang ini seimbang atau enggak. Itu nanti bisa di sini. Karena untuk juri ini juga ada pelatihannya. Jadi untuk penilaian enggak sesimpel yang kita pikirkan. Ada yang ditanyakan dulu? Monggo Pak, kita sharing bersama. Untuk daun. Untuk daun dalam sebuah bonsai kita tidak ada ketentuannya. Cuman idealnya kalau untuk komposisi itu menentukan komposisi itu kita menyesuaikan dari besar sebuah pohonnya. Apabila kita menggunakan ficus, otomatis yang paling ideal ada di ukuran medium ke atas. Untuk small mame kurang mendukung di daunnya, karena karakter tua itu timbul karena daun yang sudah benar-benar mengecil.
Nah, untuk jenis ficus yang paling kecil mungkin ada di sini ada kimeng mikro. Nah, ini bisa mendukung untuk buat mami atau small. Tapi untuk ukuran medium dan ke atas ini biasanya yang paling banyak di kimeng biasa, ipre, bunut. Nah, untuk bunut sendiri ini karena bahannya memang mudah diprogram, cuma untuk daunnya sulit untuk mengecil. Ini biasanya kalau membuat bunut saran saya membuat large ke atas, karena nanti secara visual keseimbangan di daunnya itu sangat menentukan, Pak. Jadi untuk komposisi dari anatomi daunnya itu kita menyesuaikan dari besarnya pohonnya kita program. Jadi nggak ada batasan. Saya pengen bonsai jati, silakan. Kita nggak ada batasan, cuman ideal nggak ideal itu yang menentukan kita layak di kontes atau enggak. Jadi kita ikut kontes itu semuanya boleh, nggak ada batasan. Cuma nanti entah itu dapat predikat atau tidak, itu kita nggak bisa menentukan. Karena umumnya pada dasarnya sebuah kontes itu mengukur sebuah karya kita sampai mana batasan karya kita, seperti itu. Mungkin kurang jelas, Pak. Ada lagi? Mungkin ada tambahan untuk materi kita, Pak Heri? Kemarin banyak sih rekan-rekan aku pemaparan kalau di konten itu apakah dibedakan antara tanaman lokal sama tanaman impor? Apakah sebenarnya berpengaruh? Saya jawab memang yang mungkin mampu saya jawab ya enggak, tergantung dengan syarat betonnya, bentuknya. Tapi mungkin ada beberapa nanti yang lebih. Terima kasih. Ini pembahasan yang sangat bagus sekali, karena saya sendiri juga pernah mengalami banyak pertanyaan apakah jenis bonsai ini berpengaruh pada tanaman lokal atau impor, ini berpengaruh pada ranah di pameran. Ini kita langsung saja istilahnya berpengaruh, memang berpengaruh. Berpengaruhnya apa? Karena biasanya tanaman yang impor ini memang benar-benar bahan bonsai, Pak. Jadi bahan yang memang sudah dianjurkan untuk bonsai, dengan karakter sebuah batang yang memang mendukung dan anatomi daun, ranting ini juga sangat mendukung. Makanya berpengaruhnya memang di situ. Cuman kita di meja bonsai itu nggak ada batasan untuk spesies. Jadi spesies apapun selama kita memaksimalkan sebuah karya, insya Allah bisa mencapai target yang sangat maksimal. Contohnya yang ada di sini ada ileng-ileng. Ini benar-benar bahan yang sangat disepelekan menurut kita. Ibaratnya gini, kita berangkat dongkel, kita lihat serut dan ileng-ileng, pasti semua orang akan menuju serut dulu. Nah, ini yang pemikiran yang seperti ini yang sudah dari dulu memang sudah paten. Ternyata setelah dipahami untuk jenis bonsai itu nggak ada batasan, cuman kita harus bisa melihat gerak dasar sebuah pohon ini prospek atau enggak, itu yang menentukan nanti kita bisa membuat karya yang sangat maksimal. Jadi walaupun itu santigi, kalau gerak dasarnya nggak mendukung ya kalah dengan ileng-ileng yang sangat prospek. Walaupun itu lemus, tapi kita punya bunut yang sangat mendukung dengan gerak dasarnya, ya sangat bisa memungkinkan untuk bisa mengalahkan jenis-jenis yang impor. Cuman keunggulan di bonsai impor ini biasanya dari karakter tuanya, anatominya ini sudah mendukung, karena memang yang diimpor ini benar-benar bahan bonsai. Sedangkan kalau kita nyari di alam belum tentu itu memang benar-benar bahan bonsai. Waalaikumsalam. Benar Pak. Nih, saya ulangi lagi bahwasanya spesies tanaman ini tidak berpengaruh
berpengaruh pada penilaian sebuah bonsai. Cuman karakter sebuah bonsai yang berpengaruh pada penilaian. Mungkin begitu Pak Edi. Ada lagi yang ditanyakan? Iya. Ini kan ada sistem pameran. Mas Heri. Untuk pameran ini apa ya? Untuk jenis pohon tertentu itu apa punya nilai sendiri? Apa disamaratakan untuk penekanan kesulitan di pohon ini diberikan apa dikasihkan? Kalau di meja kontes biasanya lumrahnya naturalnya, kalau fikus ya otomatis formal seperti itu penilaiannya. Kalau jenis-jenis antiki mungkin gaya bebas. Untuk penilaiannya Ya. dari penilaian apakah jenis antiki sama anting putri kan punya tingkat kesulitan sendiri-sendiri. Oh iya, membedakan dari jadi untuk tingkat kesulitan itu apa berpengaruh pada nilai? Terus terang saja tingkat kesulitan ini hanya tantangan untuk trainer atau pemrogramnya saja. Kalau juri melihatnya itu sampai mana visual dari sebuah pohon. Jadi nggak lihat prosesnya. Walaupun jenengan proses sudah 10 tahun, tetapi kalah dengan proses yang 5 tahun itu banyak. Karena apa? Tahapan-tahapan yang dilakukan itu mungkin sesuai dengan anjuran. Kalau kita bicara anting putri ini dominan. Cuma kalau kita praktekkan, ini prosesnya benar-benar sangat panjang. Dan karakter tuanya sangat bagus karena memang prosesnya panjang. Nah, beda lagi kalau dengan surut. Surut ini kadang kita buat 7 bulan, setahun mungkin sudah terlihat matang. Cuman karakter tuanya biasanya kurang mendukung. Nah, ini kan sudah dari jenisnya. Kalau sancang yang di ground dengan sancang yang ada di pot, ini karakter tuanya juga sudah beda. Ini yang kita bahas dulu di dimensi waktu. Jadi proses pembuatan bonsai ini tidak ada di penilaian. Yang dinilai itu senatural apa bonsai yang kita tampilkan. Jadi intinya dalam seni bonsai ini, bonsai yang terbaik itu seperti apa? Bonsai yang terbaik adalah bonsai yang menghilangkan rasa rekayasa dari pembuatnya. Ini adalah nilai tertinggi dari bonsai. Yang membuat aneh kan gini, bonsai ini buatan manusia, campur tangan manusia. Cuman nilai tertingginya, nilai yang menghilangkan rasa rekayasa manusianya. Ini adalah seni bonsai. Makanya ada yang tanya, ini bekas potongan apa bisa mengurangi nilai Pak? Bisa. Apakah diperbolehkan? Boleh. Cuman kita harus meminimalisir rasa rekayasa kita. Kalau bisa bekas potongan, ya kita minimkan dengan dikerakut. Jadi terlihat sedikit membulat atau menonjol, jadi agak natural. Jadi nggak terlihat potongan gergaji, ini benar-benar terlihat. Ya, ini yang mengurangi penilaian di penampilan. Poinnya di penampilannya. Banyak pertanyaan yang seperti itu. Ini ada potongan di depan Pak, apakah boleh? Boleh. Nggak ada yang melarang ada potongan di depan. Toh memang di alam sendiri banyak bekas cabang yang patah, akhirnya timbul benjolan dan membulat. Nah, di sini kita juga bisa menilai sebuah dimensi waktunya. Oh, ini kambiumnya sampai nutup, berarti ini prosesnya benar-benar lama. Nah, di sana ada penilaian karakter tuanya. Mungkin seperti itu Mas Robin penjelasannya. Semoga ada tambahan lagi Pak As. Mungkin jadi tema kita kali ini pembahasannya adalah naturalis Pak. Mau apa? Lanjut. Mas Rigan, semoga Mas. Sama ngomong senior loh sama ini. Ayo kita di sini kan belajar bersama. Saya sendiri bekalnya cuma ini dulu. Saya belum pernah sekolah bonsai. Cuma saya membaca teorinya gitu aja. Jadi saya lebih tahu dulu karena saya punya bukunya. Nah, bukunya ini sudah ada di LSB. Siapapun yang ingin belajar monggo.
Kalau nggak belajar dari buku, ada pengalaman kita sampaikan monggo. Jadi gampangannya di sini kita ini sharing bersama, belajar bersama, berbagi ilmu. Begitu. Monggo kita proaktif, tanya sharing monggo. Mas Noji, wah ini senior ini. Ayo monggo. Pak berbagi nih. Nggih, Pak. Untuk di natural, ini khusus natural, Pak. Nggih, natural. Ada cabang yang kering misalnya, itu misalnya nggak dipotong, apa mempengaruhi kita? Kalau di gaya natural terus ada cabang yang kering. Nah ini biasanya bunjin sendiri itu ada yang natural, Pak. Jadi ada yang formal. Batang yang kering itu nanti kalau kita olah bisa masuk di aliran, entah itu ekspresionis atau itu gaya surrealis. Itu nanti kita kalau mengolah dari cabang yang kering ini bisa masuk di alirannya. Jadi drama alamnya ini benar-benar menceritakan ini batang kering ini karena apa? Mungkin tersambar petir, mungkin karena jatuh pohon ini merebah. Jadi nanti drama alamnya, Pak, boleh tetap diperbolehkan, Pak, karena ada gaya naturalis yang ada istilahnya keringannya itu banyak. Jadi mungkin jenengan tahu dari karyanya Donawayan yang sancang, yang gayanya melintir, ini kan naturalis formal, cuman batangnya itu ada keringannya. Jadi garis dasarnya itu formal, cuman beliaunya masuk di aliran ekspresionis. Jadi kayak tegak lurus dimasukkan aliran ekspresionis. Banyak nanti aplikasinya, formal yang bunjin ada, formal yang tertiup angin, surrealis ada. Jadi macam-macam. Yang penting gaya dasarnya itu mendukung untuk kita masuk di stylenya. Mungkin begitu, Pak, penjelasannya. Jadi nggak ada masalah, walaupun formal ada keringannya tetap itu masuk. Banyak contohnya. Mungkin yang dimaksud Bapak mungkin cabang ada yang mati. Oh, Ini mati ya. Kalau cabangnya mati, kalau itu berpengaruh pada penampilan ya kita biasanya ada sistem tambal sulam, Pak. Ditempel atau sambung sisip biasanya. Kalau keringnya itu ada dramanya, ya kita buat aja, kita buat aliran apa gitu. Kalau gaya formal sudah ditentukan, terus dalam waktu perjalanan ada cabang yang kering, ya kita usahakan di situ harus ada lagi. Biasanya orang-orang kalau jenis pikul ditempel, sambung sisip itu bisa, Pak. Kalau dibiarkan di meja kontes gimana? Kalau dibiarkan, kalau konsep Anda formal yang ortodok, ya sangat berpengaruh kali, sangat berpengaruh kali. Jadi istilahnya boleh ya tetap boleh, cuman pengaruhnya nanti di nilainya mungkin berkurang nilainya. Tapi selama drama alamnya mengenai enggak apa-apa. Ya, kalau drama alamnya kena istilahnya ini orang sudah melihat, oh ini bekasnya kena beledek lah, kan sudah ada drama alamnya, ya itu sangat bagus sekali malah. Tapi kalau bonsai itu formal, ortodok, dalam perjalanan perawatan ada yang mati ranting, cabangnya kering, ya harus diusahakan ada lagi penggantinya. Ya kita nggak bisa menentukan titik tumbuh, tapi ada solusi lain, kita bisa sambung sisip, bisa tempel dari cabang-cabang yang nggak dipakai atau dari cangkokan, bisa banyak yang solusinya seperti itu. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, ini ada beberapa lagi. Untuk naturalis ada beberapa kriteria yang benar-benar dinilai secara paten. Yang pertama akar. Akar ini bila anatomi akar ini menyebar ke segala arah. Nah, kenapa kok gaya naturalis ini akarnya harus rata?
sekarang banyak pemrogram yang membuat bonsai ini akarnya kayak ruji dokar katanya. Nah, ini memang bagus, cuman kurang naturalis. Apa ada di alam pohon yang akarnya benar-benar keliling, dan cuman kelilingnya ini biasanya lurus-lurus orang-orang buatnya. Kalau keliling cuman ada liku-likunya, ada belok-beloknya, ini mungkin sangat natural. Tapi kebanyakan orang program itu akarnya benar-benar ditarik lurus. Jadi kalau dilihat dari atas ini kayak rujinya dokar. Nah, ini pemahaman yang salah kaprah menurut saya. Karena apa? Bonsai ini natural, akarnya keliling, tapi ya nggak gitu-gitu amat gitu loh. Dalam arti keliling ini mewakili dari segala penjuru arah mata angin. Sebenarnya depan, belakang, kanan, kiri mewakili. Ini sudah disebut melingkar. Terus kenapa kok bonsai formal akarnya harus melingkar? Karena bonsai formal ini cenderung tegak lurus dan tumbuh di bidang datar. Otomatis kalau bidang datar, akar bisa menyebar ke segala arah. Beda lagi kalau di tebing, mungkin akarnya hanya beberapa yang menguati, nggak bisa merata karena tertabrak batu atau pohon yang lain gitu. Jadi itu yang pertama, dari segi akar benar-benar harus proporsional dan memenuhi. Dalam pembentukan akar sendiri ada komposisinya, Pak. Sama dengan pembentukan sebuah cabang dari atas, dari bawah ke atas dan bawah ke dasar ini sama. Kalau di atas itu cabang, batang, ranting, anak ranting, di akar pun sama. Jadi akar utama terbelah menjadi akar cabang terbelah menjadi ranting. Jadi nanti benar-benar terlihat kokoh. Komposisinya itu benar-benar lengkap. Itu di bonsai formal. Jadi akarnya itu juga ada komposisinya. Makanya ada akar besar dipotong, keluar dua, dibentuk. Jadi satu keluar dua, dua keluar tiga. Jadi secara anatomi akarnya sendiri juga tertata. Itu yang benar-benar secara teori. Yang kedua adalah batang. Jadi penilaian di batang ini anatominya sesuai dengan gaya yang ditampilkan. Kalau batangnya gaya tegak lurus, garis batangnya juga lurus. Kalau gaya tegak berliku, garis batangnya juga berliku. Jadi gambarnya seperti ini. Kalau kita membuat bonsai formal dari pangkal ke ujung, ini ditarik garis lurus, mahkotanya asnya juga ada di tengah. Kalau berliku juga begitu, dari kanan kiri asnya di mana, ini juga menentukan. Sebaliknya kalau kita gaya merebah, ini posisinya juga mahkota ini juga merebah. Nggak mungkin kalau gaya merebah asnya lurus gini kan nggak natural. Kenapa kok bonsai merebah mahkotanya juga harus merebah? Karena di sini ada gaya gravitasi yang menentukan. Gaya gravitasi dan arah tumbuh sebuah tunas ini mengarah ke cahaya matahari. Timbullah jadinya mahkota ini merebah juga. Jadi seperti itu, Pak. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut di poin 3. Yang ketiga adalah cabang. Nah, garis irama pada binangan atau cabang tidak tertata dengan keteraturan letak, arah dan jarak. Nah, ini kalau cabang, kalau yang ortodok tadi ditentukan arahnya. Jadi dimulai kanan, kiri, belakang. Kanan, kiri, belakang. Kalau yang naturalis biasa ini tidak ditentukan. Karena ada style naturalis yang biasanya orang-orang nyebut sapu terbalik. Jadi cabangnya ini ke atas semua, membentuk sebuah kanopi yang bulat, membuat bentuk kubah. Nah, ini arah cabangnya kan ke atas semua.
Terus yang kedua ada lagi gaya cokang. Biasanya cabang cenderung pepleh. Nah ini terjadi karena drama alam di 4 musim. Kena musim salju, cabangnya menopang berat dari salju, akhirnya cabangnya pepleh ke bawah. Mungkin ada yang tanyakan untuk cabang. Terus yang keempat ini ranting. Nah, untuk ranting secara anatomi ini tidak tumpang tindih. Jadi kalau di sini ada ranting, terus di sampingnya ada lagi, ini akan berpengaruh pada dimensi. Nah, yang baik seperti apa? Yang baik adalah setiap liku atau setiap tekuan di ujungnya itu dikeluarkan ranting. Jadi kalau posisinya seperti ini, kalau seperti ini biasanya kanan kiri. Tapi kalau dalam kasus ranting ini, cabang ini dibentuk berliku, ini bisa di setiap sudutnya harus ada ranting. Apa boleh di likuan yang sudutnya ini dibuat cabang? Ini tidak dianjurkan. Karena apa? Satu, karena di setiap liku ini tertutup dari segi pencahayaan matahari biasanya tertutup. Karena orang-orang biasanya menyebutnya ini dikelek. Nah, mata tunas itu untuk ranting yang baik adalah di siku-siku yang lekuan tadi. Nah, untuk dimensi sebuah ranting ini semakin ke ujung ini semakin mengerucut. Jadi saya pernah kasus itu ada orang buat bonsai, cabangnya sudah teratur tapi rantingnya itu membentuk ngipasnya ke melebar gini. Jadi kalau dilihat dari kejauhan itu kayak rengginang ditumpuk-tumpuk gitu. Jadi secara dimensi itu kurang naturalis. Jadi lepek-lepek gitu Pak. Nah idealnya seperti apa? Setiap cabang itu harus punya tajuk, ada kayak mahkota. Dan nanti kalau mahkota ini tarik garis lurus, ini membentuk sebuah kanopi tadi. Jadi tarik garis lurus itu ada gaya segitiganya. Nah ini di masing-masing cabang ranting ini membentuk sebuah dimensi seperti mahkota tadi. Jadi nggak tumpang tindih. Kalau tumpang tindih ngeplek gini kayak ranting, kayak rengginang di toto. Jadi harus ada dimensinya juga. Jadi posisi ranting dan cabang ini harus benar-benar jelas. Makanya tadi dianjurkan untuk ranting keluarnya di siku-siku mata tunas. Jangan di keleknya atau di bawahnya. Kalau pengen ada dimensi di bawahnya, itu biasanya ada teknik di pelintir. Nah, di pelintir diposisikan untuk mengisi yang ada di bawah. Tetap kita harus menata keseimbangan. Kenapa ini kok bisa ke bawah? Jadi porsinya ranting itu diperbanyak. Jadi karena menopang ranting yang banyak, akhirnya batang ini cenderung ke bawah. Jadi hukum alamnya tetap berlaku. Ketentuan-ketentuannya harus tetap kita kedepankan. Jadi untuk ranting ini benar-benar harus tertata secara dimensi. Jadi cabang seolah-olah cabang ini punya mahkota sendiri. Seperti itu Pak. Monggo kalau ada pertanyaan atau pengalaman dalam pembentukan cabang dan ranting kita sharing. Kayak dari pohon ketapang gitu mungkin ya. Nah betul. Nah, pohon ketapang itu kan sudah dari sononya kanan kiri. Tinggal kita ngolah semakin ke ujung semakin mengerucut. Nah itu kenapa di alam kok ada pohon yang keluar langsung melebar. Nah, cuman kalau kita lihat dari jarak jauh itu tetap membentuk satu pohon itu mengerucut ke atas. Nah kalau kita tiru seperti itu, ya
nggak kedepanan teori yang seperti tadi pembentukan ranting, ya jadinya kayak rengginang ditumpuk tadi. Mungkin seperti itu. Ada masukan lagi, monggo Mas Roji. Mungkin ada pengalaman-pengalaman kalau jenis ini kesulitannya di sini, jenis ini kesulitannya di sini, monggo Mas Robin. Sama nih apa tuh kono. Loh, aku ini Pak. Monggo Kak Jumadi. Ada pengalaman. Mas, kalau saya tanya ini kan banyak temen ini kadang kala itu ada yang kebingungan. Apa bentuk perantingan yang keriting itu diawali dari asal gerak dasar yang udah ekstrim, di treating design atau dibuat landai gitu, apa ada tahapan sendiri? Kalau itu di ekstrim design, kalau di gayanya luwes biasa enak formal gitu, apa di grading, apa ada penilaian sendiri? Ya, ada. Nah, ini penilaiannya di gerak dasarnya. Kenapa kalau di gerak dasar? Nah, ini di gerak dasar kan ada yang tadi saya bilang silindris tadi. Jadi silindris itu bukan hanya di porsi sebuah cabang atau batang. Silindris ini juga garis iramanya. Nah, kalau dari awal gayanya ini sudah iramanya formal, jangan sampai di mahkota ini kita buat berliku. Ini banyak sekali kasus yang seperti itu, Pak. Ya untungnya hanya di mahkota, biasanya tertutup karena rimbunnya. Nah, kalau ini di pruning, nanti sangat terlihat sekali dari batang utama yang tegak lurus, tiba-tiba di sambungan untuk mahkotanya ini ada liuan seperti ini, spiral. Nah, ini sangat mengurangi dari gerak dasarnya. Kenapa? Karena gak seirama dengan batang utama. Kalau batang utama tegak lurus, ya kita bentuk yang atas juga tegak lurus. Jangan sampai kita tegak lurus kita buat berliku. Kalau memang sudah berliku, ya kita teruskan berliku. Begitu juga dengan cabang dan rantingnya, harus seirama dengan gaya dasar sebuah pohonnya, Pak. Mungkin seperti itu, Pak Robin. Jadi jangan sampai kita buat pohon formal gayanya tegak lurus, ada cabang yang kita buat spiral. Mungkin kalau dipelintir karena mengisi dimensi itu bisa, cuman jangan dibuat spiral. Mungkin hanya kanan kiri itu bagus malah iramanya. Tapi kalau kita buat spiral, otomatis ya harus menyesuaikan. Biasanya kalau ekspresionis dari pohon yang mungker-mungker, biasanya di program biasanya sancang, itu bisa kita sesuaikan, nanti cabangnya ikut dengan gaya ekspresionis juga. Itu harus seirama memang. Jangan sampai batangnya ini sudah mungker-mungker, kita buat cabangnya lurus-lurus dengan gaya naturalis. Ini juga nggak seirama, dikatakan silindris. Jadi pada dasarnya silindris ini karena tidak seirama. Mungkin seperti itu, Pak.